to our podcast. Di episode kali ini ya, apalagi kalau bukan beginner, Bincang Gizi in the corner. yay. Jadi podcast ini tuh spesial Ramadan ya teman-teman, yang akan menemani kalian di waktu sore hari pada saat ngabuburit mungkin. Daripada scroll TikTok terus, mending scroll YouTube kita. Iya, karena ini juga podcast edukatif ya. Nay. Benar banget, ada ilmu yang bisa kalian petik di sini. Ya. Pastinya tuh obrolan tuh seru-seru nih Ainun, berbicara tentang kesehatan dan juga gizi selama bulan puasa. Ramadan. Ya. Dan juga di episode kali ini kayaknya ada yang beda nih, Nah. Apaan tuh? Karena kita yang isi. Bukan dong. Karena di setiap episode pasti ada bedanya sendiri, ada spesial sendiri. Mungkin temanya yang beda, narasumber yang beda. Hostnya juga beda. Iya. Nggak mungkin dong sama, bosan nanti Betul. kalian lihatnya. Nah, langsung aja mungkin kita kenalin dulu deh tema besar kita pada episode kali ini. Apaan tuh Nun? Ya, episode kali ini temanya itu bukan K-pop, Apa tapi BTS. Apa tuh? Bukan behind the scene ya. Bukan Bangtan Sonyeondan. Kira-kira apa ya? Apa ya? BTS itu adalah singkatan nih teman-teman, bugar tanpa stres. Bener banget. Terima kasih kepada anak acara ya, karena judulnya Kreatif sangat dong. kreatif banget pastinya. Nah, di episode kali ini terkhusus buat teman-teman yang suka apa, Nay? Suka olahraga dong, suka sporty ya seperti ini. Bugar tanpa stres di bulan Ramadan. Benar banget. Dan mungkin kayaknya kita terlalu kepanjangan nih di opening, di intro kita terlalu panjang nih. Kita Asik. langsung aja mungkin ya perkenalan dari narasumber kita yang pastinya dosen yang paling beauty, Paling gizi abis. yang paling brave dan juga sporty nih kayaknya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ditya Fitri Arinda, SGZ MPH. Halo Ibu. Halo, Naila dan Ainun. Kayak kita sama-sama happy. Tertular energi ya, sebenarnya boring. Saya juga tertular kayaknya. Semangat positif vibes teman-teman anak muda. Alhamdulillah. Kalau Lebih gitu menghibur teman-teman gizi sekalian, di rumah. iya gitu sekalian ya. Nah sebelumnya ini Ibu Orin, kita mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu Orin udah mau meluangkan waktunya, juga sudah mau membersamai kita pada hari ini. Sebenarnya gimana Bu kabarnya Ibu Orin? Apakah sehat Ibu? Alhamdulillah ya. Di bulan puasa ini kita minggu keberapa? Minggu kedua. Kedua ya. Tapi nggak tahu nih tayang yang minggu keberapa. Oh iya, benar. Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu teman-teman, menyelesaikan perkuliahan ya kemarin sebelum UTS. Di Bondang-Banding ya. Di Bondang-Banding. Bondang-Banding Di dengan Gedebak UTS. Gedebuk. Di Gedebak-Gedebuk. Puasa UTS. Mantap ya. Mantap banget. Biar liburnya tenang kan. Iya, bener banget. Tapi mungkin Nay dan juga Ibu Orin mungkin Gizi Mates di rumah ini pengen kenal lebih dekat sama Ibu. Mungkin Ibu boleh kenalan singkat Ibu. Untuk Oke. teman-teman. Oke, perkenalkan ya. Mungkin kalau teman-teman gizi yang terutama udah dapat mata kuliah ketemu sama saya, itu nama saya Ditya Fitri Arinda. Tapi memang selama ini saya cukup nyaman kalau teman-teman memanggil nickname gitu ya dengan Orin, biar kita lebih akrab gitu Iya. ya, lebih dekat gitu. Ibu seorang istri juga ya, kemudian mengajar di Gizi Unsri sejak tahun 2016 dan terlibat di organisasi Indonesian Sport Nutritionist Association. Pernah dengar? Pernah? Ya, itu organisasi himpunan seminat ya yang di bawah Persagi. Jadi kalau teman-teman gizi itu ada organisasi yang memayungi, mewadahi kita berkumpul sama mahasiswa alumni gizi, ahli-ahli gizi gitu ya, ahli gizi di Indonesia itu Persagi. Kemudian ada himpunan seminatnya, ada tadi salah satunya ISNA ya, Indonesian Sport Nutritionist, di mana organisasinya lebih fokus pada olahraga. Kemudian ASDI, mungkin pernah dengar juga ya, Asosiasi Dietitian Indonesia. Jadi banyak membahas seputar kasus-kasus klinis gitu ya. Jadi mewadahi, oh teman-teman mau dapat mau mengikuti seminar apa nih, seminar klinis, nanti nyarinya dari ASDI gitu. Terus
ASNI, satu lagi Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Jadi kalau yang minatnya nanti ke masyarakat gitu ya, nih sebenarnya kayak gini promosi-promosi gizi gitu kan, media gizi. Iya, itu bisa nanti fokus sebagai nutrisionis di masyarakat gitu ya, karena kan ranahnya preventif nih, pencegahan. Kalau yang dietitian tadi klinis kuratif ya di rumah sakit gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya ketiga organisasi ini semua tetap satu ya sebagai ahli gizi, dan kalian teman-teman yang kuliah di gizi itu dipersiapkan untuk memiliki ke semua kompetensi ini. Termasuk gizi olahraga ya Bu, Iya, salah satunya. Benar banget tuh. Untuk gizi match berarti narasumber kita pada hari ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nggak asal kita. Yang pastinya ilmunya bakal tersampaikan dong. Benar banget. Karena validitasnya bisa 100% dilihat dari riwayat organisasinya, sporty abis kan. Soalnya Bu, kalau boleh jujur, kita kalau di kelas ya Nay, kalau ngeliat Ibu Oren tuh selalu bugar, Iya, semangat terus. Karena emang dari riwayat organisasinya aja udah masuk organisasi sporty. Makanya kita tuh kadang mikir kayak, oh, ini ibu dosen yang satu ini sangat tidak habis-habis energinya ya. Saya cuma kayak Tertular ya. Jadi kita alhamdulillah tertular positif gitu ya. Jadi kita juga ikut semangat. Nah, kira-kira ini Bu, kita kan sebagai mahasiswa, kayaknya termasuk kita berdua iya yang benar memang banget. jarang olahraga, tapi diharuskan untuk aktivitas Bu. Apalagi melihat dari mahasiswa gizi atau mahasiswa FKM deh, banyak aktivitasnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu dari Ibu tips and trick untuk terus beraktivitas, bertenaga tanpa terlihat lelah gitu Bu? Oke, ini berarti di lingkungan pada umumnya ya, Iya, bukan puasa nih ya. Biasanya sehari-hari teman-teman kan kuliah, banyak tugas, banyak praktikum, terus harapannya biar tetap bugar tapi nggak kelelahan gitu ya. Benar banget. Lesu. Oke, nah itu berawal dulu dari manajemen waktu teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman ngeliat waktu teman-teman memulai perkuliahan itu mulainya dari pukul berapa, gitu itu harus dipetakan dulu. Teman-teman mulai untuk aktivitas di kampus itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah di luar dari situ teman-teman plot waktu prioritas untuk berolahraga. Ini di luar dari aktivitas fisik ya, karena kita ada dua macam nih, ada namanya aktivitas fisik non-exercise, ada aktivitas fisik exercise. Ya, jadi kalau exercise itu memang harus melakukan gerakan-gerakan yang rutin, terukur dengan durasi waktu tertentu. Nah, kalau yang aktivitas fisik non-exercise berarti itu aktivitas harian ya, kayak teman-teman kalau di FKM itu Naik turun tangga. naik turun tangga. Oke. Tapi kayak saya kan duduk. Ya, terus kalau di kos nyapu-nyapu. Iya. Nyapu. Gosok. Ya, itu salah satu aktivitas fisik yang non-exercise. Jadi teman-teman sebenarnya walaupun misalnya nggak di-plotting waktu olahraganya udah ada nih aktivitas fisik non-exercise, tetapi untuk menjadi bugar nggak cukup dengan aktivitas fisik non-exercise, perlu tetap adanya aktivitas fisik exercise. Nah, sehingga teman-teman punya waktu, di mana cari waktu olahraga yang memang tidak mengganggu kuliah ya. Misalnya selesai kuliah jam berapa? Paling sore Jam 3 3 lah ya. jam 3. Nah, terus ada waktu-waktu organisasi. Iya pasti. Oke. Anggaplah selesainya jam 5 atau jam 4 Ya. Nah, itu setiap hari nggak? Enggak Enggak sih sih, Bu. Enggak. Nah, jadi teman-teman plotting nih dalam seminggu aku mau di organisasi itu berapa hari? 2 hari cukup nggak? Oke, berarti sisanya bisa disiapkan untuk waktu olahraga. Sehingga teman-teman bisa balance antara kuliah, organisasi, dan tetap menjaga fisik, tetap bugar. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada agenda nih, agenda yang kalian udah ngeplotting harusnya Sabtu olahraga, tapi tiba-tiba ada agenda organisasi. Prioritasnya apa tadi agenda hari Sabtu? Olahraga. Iya. Kalau organisasinya masih bisa dihandle yang lain atau bisa dialihkan dengan waktu yang lain, prioritaskanlah tetap olahraga. Karena kalau teman-teman mengendorkan jadwal, nanti kira-kira gimana? Molor-molor terus ya, ketunda terus olahraganya gitu kan. Sedangkan akan selalu ada alasan untuk tidak olahraga. Karena kalau sekali skip, Iya. terusan jadi skip ya. Kecuali teman-teman
bisa pasang target nih, oke lah karena ini urgent banget nih, misalnya musda ya, kayak kemarin kan ada musda, persiapannya udah lama dan kan kalian terlibat nih dalam organisasi itu. Oh iya, aku juga udah tahu nih bakal ada musda, jadi hari itu ya udah di-plotting untuk musda, tapi kalian plotting di hari lain pengganti, hari Sabtu tadi. Kapan penggantinya olahraga, kayak kuliah lah ya, dicari waktu penggantinya. Ya udah, tapi harus di prioritaskan. Tiba-tiba hari Minggu teman aku ngajak ke Ping. Banyak kegiatan ya. Nah, kembali lagi ke tracknya ya. Makanya teman-teman harus punya goal dulu nih. Dalam berolahraga itu kadang yang membuat kita nggak konsisten itu kita nggak punya goal, nggak punya tujuan. Aku mau olahraga tuh mau apa sih tujuannya? Apa mau ikut-ikutan tren? FOMO. FOMO ya bahasa FOMO sekarang ya. Atau cuma mau butuh validasi? Kalau nggak ini konten, ya butuh validasi. Apa tujuannya? Maka kalau kita udah punya goal, punya tujuan, konsisten sama tujuannya. Kalau agak miring-miring gitu ya, agak melipir-melipir, straight to the goal, balikin lagi ke jalurnya ya. Gitu. Jadi bisa mempertahankan jadwal olahraganya. Ya, berarti itu tadi ya, berarti pertama kita harus punya goals, terus juga kita harus punya jadwal, dan juga kita melaksanakan bukan aktivitas yang non exercise aja, tapi harus aktivitas exercise. Yes. Nah, dari jawaban Bu Orin tadi nih, pasti Gizi Maths ini bakalan timbul pertanyaan baru nih Bu, pertanyaan baru tentang apa sih jenis olahraga yang paling disarankan selama bulan puasa agar tubuh kita tuh tetap bugar gitu. Oke ya, bagus ya pertanyaannya Nay. Kalau misalnya kita nggak puasa, sebenarnya nggak ada batasan ya, boleh dicoba selagi kita punya tahap-tahapannya. Kondisi normal yang tidak berpuasa. Jadi bagi orang-orang yang baru mau memulai olahraga itu juga nggak boleh langsung memilih olahraga yang intensitas berat. Jadi olahraganya apa? Intensitas ada pilihan, macam-macam olahraga itu ada berbeda berdasarkan intensitasnya ya. Ada intensitas ringan, sedang, kemudian berat. Nah, kalau yang bagi pemula baru mau nih mulai olahraga dan dalam kondisi normal nih ya, belum puasa, dia harus mengawali dulu di tahap intensitas ringan, dimana misalnya contoh olahraganya yoga gitu ya, jalan santai gitu, kemudian pilates gitu ya, yang masih untuk pemula gitu. Kemudian kalau dia udah rutin, dikatakan rutin itu berapa? 3 sampai 5 kali per minggu. Udah rutin, naikin lagi intensitasnya. Mau kalau banyak ya olahraga yang namanya olahraga rekreasi. Ya, olahraga rekreasi itu kayak Zumba, senam-senam rekreasi itu kan banyak dimodif-modif gitu ya, bukan SKJ, senam kesehatan jasmani, senam jantung sehat. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang standar. Nah, kemudian ada modifikasi-modifikasi yang kemudian muncullah senam-senam, ada yang Latin dance, ada yang body combat ya. Itu kan sebenarnya olahraga rekreasi. Belum lagi yang sekarang ada trampolin ya, macam-macam gitu ya. Itu semua olahraga rekreasi yang tujuannya itu selain dia bugar tapi juga menyenangkan, namanya rekreasi gitu kan. Nah, boleh dinaikin. Tadi dari awalnya mungkin cuma 1 sampai 2 kali seminggu ya bisanya, yang intensitas ringan dinaikin dulu ke kategori rutin tadi 3 sampai 5 kali seminggu. Yang ringan udah rutin, baru naikin ke jenis olahraganya tadi, intensitas sedang. Yang misalnya tadi pilihannya Zumba, body combat ya. Kemudian mau mulai angkat beban itu juga boleh ya. Nah, kemudian bersepeda santai, lari santai. Nah, kemudian lari maraton yang jarak singkat misalnya gitu ya, paling rendah 5 kilometer ya. Nah, tapi sebelum untuk lari maraton yang sekarang nge-hype gitu ya, itu juga harusnya sudah rutin tadi 3 sampai 5 kali seminggu. Udah olahraga intensitas ringan sampai sedang ya. Udah rutin dulu berenang gitu. Udah dilatih kebugarannya. Kemudian baru naik lagi kalau udah ngerasa
nyaman fisiknya. Karena bagi orang-orang pemula, kalau baru berolahraga apa yang dirasain? Capek. Terus kadang kita yang nggak tahu tentang intensitas, tiba-tiba olahraga lari, Yes. setelahnya pusing, dehidrasi, gitu kan? Karena belum terlatih sebelumnya kan. Nah, jadi itu harus dilatih dulu. Nah, kalau tadi belum rutin berolahraga, langsung olahraga berat, yang ada pasti badannya sakit-sakit semua. Iya. Padahal tujuan berolahraga untuk menyehatkan ya, tubuh. untuk menyehatkan tubuh, untuk lebih bugar tadi, Iya. tapi kok malah sakit-sakit. Nah, itu makanya kita preventif, kita jaga jangan sampai badannya sakit-sakit. Untuk di awal-awal berolahraga itu pilihlah yang intensitas rendah. Naik sampai dia mampu udah terbiasa ke intensitas tinggi ya. Mau maratonnya lebih jauh, sepeda cepat gitu ya, jarak jauh. Nah, kalau di bulan puasa, Ibu kembaliin lagi ya nih ke kondisi puasa. Udah paham tentang kondisi normal ke puasa, maka untuk orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga, bahkan untuk yang udah terbiasa olahraga, itu intensitasnya perlu diturunkan dari yang biasanya. Perlu diturunkan seperti apa? Yang tadinya misalnya sekali olahraga bisa zumba 1 jam, body combat 1 jam. Nah, itu dikurangin. Karena selama berolahraga kita itu selama berpuasa ya, kondisi kita itu kan kadar gula kita rendah. Kemudian cairan tubuh rendah. Sedangkan makanan atau energi kita yang kita butuhkan saat berolahraga itu yang membutuhkan dua ini ya, glukosa, gula dan cairan. Kita masuk ke gimana olahraga yang cocok di bulan puasa gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah memahami bahwa ada intensitas yang harus kita tentukan dulu sebelum memilih olahraga sesuai dengan tadi kemampuan kita dalam berolahraga ya. Jadi pemula itu nggak boleh langsung milih intensitas berat ya, menimbulkan resiko, nanti resiko cedera ya. Baru mau zumba keseleo gitu. Body combat encok gitu ya. Belum tentu keseleo juga sih Bu, ada juga yang udah berpikiran bakal nyuksep. Baru saya kesini ternyata. Ya, jadi kalau pas puasa itu untuk yang udah biasa berolahraga aja, dia perlu menurunkan intensitasnya. Misalnya ya, tadi dia kalau kondisi normal bisa zumba, habis zumba sejam lanjut body combat. Nah, itu saya dulu gitu ya. Nah, itu ternyata harus diturunkan. Kalau puasa maksimal ya, kita berolahraga itu 1 jam. Itu untuk yang biasa berolahraga. Apalagi kalau masih pemula. Nah, misalnya nih, karena puasa dan tadi lagi tren gitu ya, FOMO, lagi ada maraton puasa, pengen langsung nyoba maraton gitu. Yang ada bahaya, karena tubuh kita itu selama puasa mengalami kondisi yang ada 2 kondisi di mana kadar glukosa darah kita rendah dan juga kadar air di tubuh kita rendah. 2 kondisi ini untuk kita berpuasa, kita nggak olahraga aja kita udah kekurangan gitu. Misalnya kita sehari kebutuhan dasar kita kan rata-rata 2 liter ya cairan. Tetapi teman-teman bisa bayangkan kita pas buka puasa minumnya berapa banyak? 2 gelas. 2 gelas. 1 gelas rata-rata 250 sampai 300. Itu udah gelas yang gede ya. Kalau pakai minuman kemasan cup itu kan cuma 240 ml. Nah, misalnya kita anggap aja 250 ml ya. Kita mampunya waktu buka puasa minumnya 2 gelas. Berarti kita baru memenuhi 500 ml. Kemudian mau menjelang tidur atau setelah makan berat ya. Kalau tadi misalnya buka puasa makan makanan kecil gitu ya, terus sholat, tarawih gitu ya, terus baru makan utamanya 2 gelas lagi, baru 500 tambah 500 ya, jadi dari 1000 ml. Pas sahur, kira-kira nih yang kita lewati, apakah nyampe tuh kita 1000 ml lagi? Kayaknya mah enggak. Nah, itu untuk kebutuhan biasa loh, tanpa beraktivitas fisik, kita nggak nyampe untuk memenuhi kebutuhan harian, apalagi ditambah dengan aktivitas fisik. Sehingga karena kadar air di dalam darah kita tadi rendah, tentu kita nggak boleh memaksakan untuk berolahraga dengan intensitas yang berat tadi. Sehingga kita harus mengukur-ngukur ya, mengukur-ngukur. Nah, olahraganya apa? Tadi untuk yang orang pemula tentu tadi sama dengan tahapan intensitasnya, jenis olahraga ringan ya.
boleh apa tadi, yoga, pilates ya. Kemudian mau melipir-melipir sedikit ya, ke jalan santai, ke berenang, itu juga boleh. Tetapi ingat, jangan, istilahnya bahasa awam, ngoyo ya, jangan ngoyo. Tadinya namanya pemula biasanya jalan santai ya 30 menit aja gitu ya. Kadang 15 menit udah capek ya istirahat gitu, nggak usah dipaksakan. Nah, selama puasa tujuan kita berolahraga apa? Tadi kalau yang biasa berolahraga pun itu tujuannya kan dikembalikan lagi ke tujuan dasar, yaitu menjaga tubuh tetap fit gitu aja ya, menjaga tubuh tetap bugar, tetap bergerak ya. Tapi kalau kita pasang target selama puasa ini berolahraganya, kesempatan nih puasa, bisa nggak ya kalau puasa menurunkan berat badan, aku naikin nih olahraganya, bisa turun banyak nggak berat badanku. Nah, kita masih punya pilihan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Tujuan kita di bulan Ramadan yang utama adalah meningkatkan amal ibadah gitu ya, yang dilipat gandakan gitu. Nah, jangan sampai target kita yang mau menurunkan berat badan tadi malah mengganggu ibadah kita gitu. Yang ada ibadahnya mungkin terbengkalai, olahraganya malah merusak fisik gitu kan. Nah, kalau kita tambah tadi udah kebutuhan dasar cairannya aja tidak tercukupi saat puasa, kita tambah beraktivitas fisik, maka itu ya akan lebih banyak cairan yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Tetapi selama berpuasa tetap harus dijaga beraktivitas fisik itu dengan tadi ya pilihan, yaitu olahraga yang ringan sampai sedang. Nah, waktunya maksimal 1 jam. Itu 1 jam untuk orang yang sering olahraga. Gitu. Jadi terkadang memang orang-orang nih FOMO ya, kayak puasa nih asupannya kan nggak ada tuh, kurang. Terus ditambah lah mau nurunin berat badan, tambah olahraga lagi, apakah dia nanti ya itu tadi Zumba 1 jam, terus nanti lanjut lagi apa gitu. Jadi sebenarnya itu tidak baik ya Ibu kalau seperti itu. Dilihat lagi tujuan awal tadi berolahraga itu apa. Dan yang perlu diukur itu adalah cairan yang sangat penting ya. Jadi kalau kita berolahraga nih, ini di luar dari kebutuhan dasar 2 liter tadi, berolahraga 15 menit, itu harus dikompensasi atau diganti dengan cairan 150 ml gitu. Jadi kalau mau berapa menit nih olahraganya, tinggal dikalikan aja ya. 20 menit berarti 200 ml, 30 menit sampai 1 jam tadi gitu. Kita berpuasa nggak bisa kan kompensasi gitu, maka olahraganya pun sebisa mungkin mendekati, kalau mau sebelum berbuka, berarti mendekati waktu berbuka yang memang mengurangi dehidrasi juga gitu. Sebenarnya bukan mengurangi dehidrasi, tapi karena waktunya udah deket berbuka, setelah itu bisa langsung digantikan cairannya. Timingnya pas ya. Ibaratnya. Tapi ingat, tetap nggak boleh yang berat, karena menjelang berbuka pun titiknya adalah glukosa dan cairan kita ada pada titik terendah. Oh iya. Ya, udah 14 jam kan puasa gitu sebenarnya. Tapi ada waktu-waktu lain nanti di bulan puasa itu nggak hanya sebelum berbuka ya, ada waktu-waktu lainnya juga. Nah, di waktu-waktu lain itu berarti sebelum sahur juga bisa gitu Bu. Soalnya kayak pernah ngeliat di aplikasi yang biasa kita scroll juga. Kayak sebenarnya olahraga tuh di bulan puasa tuh boleh di waktu kapan biasa kita pagi ya. Kalau kita sahur pagi ya boleh pagi, sebelum sahur juga boleh. Nah, menurut Ibu Oren ini yang paling efektif di bulan Ramadan, kira-kira kita tuh lebih efektif melaksanakan olahraga sebelum berbuka kah, atau sesudah sahur, atau sesudah tarawih? Nah, waktu berbuka itu kalau saya pelajari ya ada 4 waktu yang cukup aman untuk kita lakukan olahraga. Tadi yang pertama sebelum berbuka, tetapi itu jangan terlalu jauh. Sebelum berbuka misalnya teman-teman, Bu, kan jam 3 juga sebelum berbuka nih. Gitu ya. Rentangnya dengan berbuka itu sebisa mungkin 30 sampai 1 jam aja, jangan lebih dari itu. Misalnya jam 5 olahraga, ya udah 30 menit aja olahraga sebelum berbuka, setengah 6 gitu. Atau mau tadi jam 5 ke setengah 6, kemudian setengah 6 udah bersih-bersih, persiapan maghrib gitu ya. Atau setelah berbukanya. Nah, tetapi setelah berbuka ini harus ada catatan. Jadi aktivitas fisik ini nggak boleh
justru harus saling sinkron dengan apa yang kita makan. Kalau berbuka kita langsung yang berat-berat, nggak boleh olahraga setelah itu. Apa yang terjadi? Yes, muntah. Kita kan sunahnya berbuka dengan Yang manis. yakin yang manis. Yang kecil-kecil. Yang gitu kan. Nah, itu yang banyak salah di masyarakat ya. Nggak ada sebenarnya sunahnya berbuka dengan yang manis. Tapi sunahnya itu berbuka dengan kurma kan. Iya. Kurma dan air putih. Iya. Itu sunahnya. Iya. Tapi mendefinisikan, orang mengeneralisir bahwa karena kurma identiknya manis, itu jadi berbuka dengan yang manis. Apa iya Rasulullah berbuka dengan air sirup? Iya. Gitu kan? Ya, benar. Kayak Zaman dulu mah belum ada deh kayak gitu. itu kayak iklan. Iya, iklan. Jadi ada rahasianya juga itu, kurma. Kenapa sih 3 buah? Iya. Jadi kurma itu sebenarnya memang dia gula sederhana ya, gula buah gitu. Gula buah, fruktosa ya, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Tapi yang jadi kelebihan kurma itu adalah dia tinggi serat. Jadi yang kita makan itu udah mengandung serat, mengandung gula, dan juga mengandung keseimbangan mineral yang lain. Kalium, kalsium, magnesium itu ada di kurma. Makanya kita disunahkannya itu makan kurma. Nah, kenapa sih ada mineral-mineral itu? Sehingga kita makan kurma 3 atau 5, disunahkannya ganjil, itu bisa membuat tubuh terasa cukup gitu. Cukup, gulanya masuk, mineralnya masuk, kemudian air putih dehydrate ya, jadi rehidrasi, mengembalikan cairan di dalam tubuh. Jadi kita udah cukup, maka di situ boleh untuk berolahraga. Tetapi tadi ya, kadang kapasitas lambung orang kan beda-beda ya, sensitivitasnya. Kadang dia makan yang kecil seperti itu boleh masih sanggup dia berolahraga, tapi ada yang nggak bisa juga. Nah, kita itu yang mengontrol, kita yang merasakan diri kita itu udah cukup nyaman belum kalau untuk berolahraga dalam kondisi setelah berbuka ini. Nah, tapi yang paling efektif atau enggak itu tergantung masing-masing ya tujuannya tadi. Nah, sebelum berbuka itu bisa sebenarnya tujuannya, kalau untuk orang yang terbiasa maraton, dia meningkatkan endurance-nya. Jadi dia berada pada kondisi terendah kadar gula di dalam darahnya. Ketika dia berolahraga berarti kan tubuhnya dilatih untuk lebih memiliki daya tahan yang lebih tinggi ya. Maka setelah puasa, kalau dia rutin melakukan olahraga sebelum buka tadi, itu meningkatkan endurance-nya. Tapi ingat, tetap nggak boleh ngoyo. Dia hanya menjaga aja ya, menjaga dan meningkatkan ketahanan endurance-nya. Tapi resikonya memang pasti ada resiko lebih mudah pingsan gitu kalau tujuannya untuk itu. Nah, kalau setelah berbuka tadi ada pilihannya, olahraga ringan juga habis makan, kemudian sebelum tidur. Nah, waktu yang ketiga sebelum tidur. Sebelum tidur ini resikonya mengurangi waktu tidur. Nah, untuk tidur itu kan ada hormon tidur gitu ya, hormon yang membuat kita ngantuk. Ada, kalau kita olahraga kita mengeluarkan hormon kortisol. Karena saat berolahraga itu kita mencari atau membuat stres tubuh ya. Jadi antara hormon stres dengan hormon tidur tadi kayak jungkat-jungkit. Tahu permainan jungkat-jungkit? Jadi kalau kortisolnya meningkat, hormon tidurnya turun. Jadi kalau olahraga sebelum tidur, kira-kira ngantuk nggak? Enggak. Jadi nggak ngantuk. Tapi kalau hormon tidurnya tinggi, ya kortisolnya rendah kan. Karena kita stres, kortisol keluar biar kita tetap happy gitu kan. Nah, jadi kita nggak ngantuk kalau kita olahraga sebelum tidur, yang akhirnya akan membuat waktu tidur kita berkurang gitu. Tapi ini dikasih batasan aja sih, misalnya jam tidurnya biasa jam berapa? Jam 10. Idealnya jam 10 udah tidur. Gitu ya. Idealnya jam 10 udah tidur, maka habis isya bisa tuh berolahraga. Nah, di jam sebelum tidur ini juga boleh, bagus kalau mau masukin angkat beban gitu, yang olahraga pembentukan otot ya. Kemudian waktu yang keempat adalah sebelum sahur. Nah, ya, benar-benar
Gak pernah dengar. Biasanya setelah sahur. Setelah sahur. Ini sebelum sahur. Oke. Oh. Pernah kok kalau sebelum sahur itu karena kan waktunya memang waktu subuh kan Bu. Soalnya Waktu pernah dengar ya presiden kita juga bahkan jam subuh juga masih berenang gitu. Iya. Apa nggak masuk angin? Iya, kalau sebelum subuh, sebelum waktu imsak ya, Iya. sebelum sahur, justru itu pada kondisi yang prima sebenarnya kalau kita untuk berolahraga. Karena tadi makanan yang masuk jaraknya udah lumayan lama, udah masuk lebih dari 4 jam sehingga sudah pengosongan lambung gitu kan. Jadi tubuh kita, perut kita itu nyaman berolahraga, dan ketika kita haus masih dalam fase sahur gitu ya, jadi belum masuk fase puasanya gitu. Nah jadi misalnya bangun jam 3 gitu, olahraga dulu, itu paling efektif tuh di situ sebenarnya. Nah tubuh merasa fit, tapi puasa kita tetap aman. Nah tadi Ainun bilang apa Nun? Naila bilang yang habis sahur. Habis sahur. Ada juga yang olahraganya habis sahur ya. Ya, untuk orang yang biasa berolahraga, menurut dia biasa aja, aku bisa kok gitu berolahraga jam biasa, jam 6, jam 7 sebagaimana aku berolahraga, gak masalah. Tapi resikonya dia akan lebih cepat haus. Dia masih ada waktu puasa sekitar 8 jam lagi. Sedangkan tadi udah cairan sudah keluar di awal-awal hari gitu ya, pagi gitu. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing, maka cek aja apa kondisi kita nyaman pada waktu olahraga yang mana. Nah, dari pertanyaan ibu tadi nih, jawaban ibu tadi, sorry ya, akan timbul nih pertanyaan baru. Sebenarnya tuh olahraga tuh lebih baik rutin tapi ringan, atau olahraganya jarang-jarang tapi berat Bu selama bulan puasa ini? Oke. Kalau teman-teman merasakan misalnya tidak berpuasa, ini kan karena puasa ya. Kalau pas nggak puasa jarang tapi sekali olahraga berat, itu gimana kondisi fisiknya? Juga nggak nyaman ya, nggak enak gitu, sakit-sakit, ngilu, nyeri. Maka kita kembaliin lagi ke tadi macam-macam intensitas olahraga tadi ya. Jadi yang lebih baik itu memang rutin, sering untuk pemula. Kalau udah terbiasa olahraga ya tentu dia berat juga nggak apa-apa. Tapi biasanya nih orang-orang yang sudah rutin berolahraga, dia nggak olahraga tuh badannya sakit-sakit. Ya jadi kalau dia udah biasa olahraga berat gitu, sebelum hari dia olahraga berat pasti dia sudah menyempatkan untuk olahraga ringan sebelumnya. Jadi karena badannya akan merasa sakit-sakit. Nah kalau untuk pemula tentu yang bagus adalah dimulai dengan yang kecil tapi rutin gitu ya. Itu juga membentuk adaptasi tubuh ya. Kita berpuasa juga kan beradaptasi di hari 1-2 hari pertama. Begitu juga tubuh kita waktu berolahraga. Yang awalnya jarang berolahraga, mau olahraga dimulai dengan yang intensitas rendah tapi rutin gitu, dia akan beradaptasi sehingga dia kayaknya kalau cuma pilates aku nggak berkeringat gitu. Nah itu tanda dia udah boleh meningkatkan intensitasnya. Tadi kan ibu menyinggung tentang tidur, ya kan? Nah pasti ada pertanyaan lagi nih. Yang pada di bulan Ramadan tidur juga jadi pahala. Iya, ada yang katanya tuh power nap. Nah, power nap itu apa sih, Dun? Power nap itu kita kayak kepo-kepo aja sih Bu. Jadi power nap itu sebenarnya kayak di Google sih bilangnya tidur-tidur ayam. Jadi kayak cuma tidur sebentar yang niatnya itu untuk mengembalikan energi gitu. Nah, kira-kira Bu, untuk power nap itu tadi sendiri itu bisa nggak sih Bu mengembalikan energi setelah kita berolahraga di bulan puasa? Kalau misalnya enggak, apakah ada cara lain Bu untuk mengembalikan energi setelah berolahraga? Oke, tadi tentang power nap ya. Kalau power nap itu bisa mengembalikan energi kita lagi atau enggak gitu ya. Jadi kalau yang ibu ketahui juga power nap ini kan 10-20 menit tidurnya ya, enggak panjang tapi juga enggak terlalu singkat ya. Jadi ya itu kita juga lihat
dalam ceritanya gitu ya, Rasulullah juga tidur di waktu menjelang zuhur yang itu cuma sekitar 20-30 menit gitu. Bisa nggak mengembalikan? Bisa ya, bisa mengembalikan energi, karena energi kita itu bisa dikembalikan dengan apa? Dengan dua, istirahat, tidur, atau makan lagi gitu kan, intake-nya masuk lagi, makanan, asupannya masuk lagi. Jadi kalau bisa atau enggak ya bisa gitu ya, tinggal dan itu di bulan puasa kan juga masuk ke dalam ibadah ya. Tapi tadi jangan kebablasan. Dikit aja. 5 jam. 5 jam jadi nggak produktif. Sambil nunggu buka, Sambil buka. Dari zuhur sampai buka gitu ya. Asapnya lewat gitu ya. Aduh. Bukan saya kan? Bukan dong, bukan. Bukan kita. Ahli ibadah insya Allah. Oke Bu, kalau puasa nih Nun, kira-kira identik sama apa sih? Iklan apa sih? Iklan apa ya? Minuman? Minuman apa tuh? Minuman manis? Jangan sampai nyebut merek. Iya, kalau kita mau berbayar. Ya, iklan sirup. Iya, terus juga biasanya ada minuman-minuman isotonik. Nah, mulai marketingnya naik kalau iya. di bulan Ramadan. Iya. Ya, terkait dengan minuman isotonik nih Bu. Nah, pada saat kita sahur atau berbuka, kira-kira itu tuh beneran membantu nggak Bu untuk rehidrasi, untuk membantu kita tuh yang tadinya kelelahan, jadi nggak kelelahan lagi dan membantu untuk ya itu tadi rehidrasi itu. Iya. Apakah itu tuh beneran seperti itu atau itu tuh cuma gimmick aja sebenarnya, S3 marketing aja itu tuh? Atau cuma permainan biar banyak yang beli aja. Oke, isotonik itu boleh ya, boleh, karena tadi kita ketahui kondisi kita berpuasa itu kan untuk memenuhi minimal kebutuhan cairan saja kita masih sulit gitu ya. Apalagi ditambah misalnya dengan kita tadi beraktivitas fisik ya. Nah, jadi kalau misalnya ion itu memang kita tidak dapat dari air biasa, maka itu dilengkapi dari isotonik. Kemudian tadi makanan kita belum tentu juga bisa memenuhi kandungan-kandungan yang ada di isotonik gitu. Berarti itu benar membantu. Iya, jadi puasa, dehidrasi itu kan kita berada pada kondisi cairan yang rendah ya, kondisi tubuh cairan yang rendah. Dengan adanya ion dan mineral-mineral yang ada di cairan isotonik itu mempercepat untuk pengembalian cairan tubuh. Dengan cara apa? Sebenarnya cairan isotonik itu dia akan meningkatkan rasa haus sebenarnya. Karena apa? Pernah nyicip isotonik, rasanya lebih gurih, asin, karena dia mengandung natrium kan. Nah, natrium itu merangsang kita lagi untuk minum. Karena tujuannya apa? Dia itu bukan mengisi tubuh kita dengan cairannya, tapi mengisi ionnya tadi. Ya, jadi ion kita yang tadinya kurang cairan ditingkatkan natriumnya sehingga tambah butuh cairan, maka kita perlu minum lagi. Tapi dengan adanya Na di dalam tubuh kita rehidrasinya lebih cepat gitu. Berarti ini depends on seberapa banyak kita minum ya Bu. Jangan pula minumnya 2 liter langsung. Terus itu juga untuk merangsang sebenarnya untuk minum lagi, bukan seutuhnya kita apa sih minum minum itu doang. Nah, terkait tadi nih Bu, kan berarti isotonik ini hanya untuk merangsang saja. Berarti kalau menurut Ibu, ada nggak sih Bu pola makan yang efektif nih yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi di saat bulan puasa, ataukah kita harus banyak makan buah apa yang bisa mengandung cairan banyak, misalnya kayak semangka gitu. Ya, tentu ya. Jadi dari makanan kita, kalau untuk pemenuhan kebutuhan cairan itu kan bukan hanya dari cairan atau minumannya saja, tapi dari makanan. Nah, maka yang paling besar itu justru komposisi makanan kita yang misalnya mengandung tadi buah-buah yang Nai sebutkan tadi ya, buah-buahan mungkin banyak cairan, semangka, melon, pir gitu, jeruk gitu. Kemudian ditambah lagi makanan utama kita itu boleh ada kuah gitu ya. Betul. Tambah bagus kalau kuah berkaldu. Jadi ya dapat nutrisi-nutrisi, mineral-mineral ya, karena yang dari protein hewani tadi kalau ada kaldunya itu kan juga mampu membantu penambahan keseimbangan cairan dalam tubuh kita gitu. Jadi boleh, kalau prinsip gizi seimbangnya justru
harus lebih ketat dijalankan waktu puasa Puasa. ini. Gitu. Oke. Ada nih Bu, satu pertanyaan yang tadi tuh kayaknya terlewat ya. Pertanyaan itu tentang kira-kira Bu, berolahraga saat puasa itu dapat membantu menurunkan berat badan yang lebih efektif atau tidak? Oke. Karena kita juga tuh kepo kan, kayaknya kita juga harus nurunin berat badan. Nah, banyak juga orang yang melakukan diet mumpung lagi Ramadan nih. Iya, FOMO tadi. Nah, sebenarnya fakta yang benernya itu gimana, Bu? Nah, ini sangat berkaitan dengan pola makan saat Ramadannya. Hmm. Ya, jadi kalau teman-teman menjalankan diet tuh sebenarnya pola makan. Jadi mengurangi atau meningkatkan asupan makan tetap diet ya. Tetap diet. Jadi makan sehari-hari pun diet. Nah, jadi frame dietnya ini yang pada masyarakat umum, oh diet tuh identiknya menurunkan gitu ya, padahal yang namanya pola makan. Nah, tergantung pola makannya mampu menurunkan berat badan atau enggak. Jadi kita lihat misalnya berpuasa, tadi kondisi kita berpuasa tanpa exercise nih ya, itu sudah kehilangan sekitar 350 sampai 500 kalori dengan berpuasa. Makanya ada intermittent fasting, itu memang banyak klaimnya mampu menurunkan berat badan ya. Nah, dengan catatan dia intermittent fasting bukan ngikutin yang ada tuh diet berpuasa dulu tapi 2 jam dia bebas makan sepuasnya. Itu justru akan merusak resisten insulin ya. Jadi membuat lonjakan glukosa. Nah, kalau kita juga berpuasa targetnya mau menurunkan berat badan, juga bukan berarti saat berbuka itu makan yang sebebas-bebasnya. Gorengan, biji, misalnya Sebuah segar tuh. 3 gelas. Betul, itu ya. Jadi mau menurunkan berat badan bisa banget karena tanpa exercise pun sudah membakar kalori ya. Nah, tapi tadi catatannya makan saat berbukanya itu dengan apa? Kalau tinggi lemak, tinggi garam, tinggi karbo, ya nggak jadi berat badan turun. Iya. Malah penyakit nggak sih Bu? Ya, malah banyak juga yang habis lebaran berat badannya tambah. Saya buktinya. Biasanya juga selain buka, kita setelah sahur itu bawaannya ngantuk. Habis makan tidur. Tambah lah itu. Jadi pola makan nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus diseimbangkan tadi aktivitas fisiknya, terus puasanya tadi bisa apa enggak. Nggak bisa puasanya berdiri sendiri juga membakar kalori, tapi dikembalikan lagi juga dengan pola bagaimana dia makan saat berbuka, bagaimana dia kemudian habis makan apakah tidur lagi atau ada aktivitas yang produktif. Berarti saling beriringan ya Bu, saling berkaitan lah antara pola makan dan juga olahraga pada saat bulan puasa supaya kita tuh bisa menurunkan berat badan secara efektif. Oke. Nah, tadi kan kita udah lumayan banyak nih obrolan-obrolan kita, mungkin dari jenis olahraga yang baik, tips and trik tetap bugar, terus juga pola makan yang baik di bulan puasa untuk menjaga dehidrasi tubuh. Nah, kita ini pengen tahu nih Bu, gimana mungkin Ibu bisa menjelaskan ke Gizi Mates di rumah untuk menjaga motivasi kita supaya untuk tetap berolahraga, tetap bugar juga selama Ramadan, terutama saat kita terlihat lelah gitu. Nah, motivasinya itu gimana Bu? Mungkin sekalian closing statement juga mungkin dari Bu Oren. Oke, gimana caranya menjaga tetap bugar? Jadi teman-teman dan kita semua gitu ya harus menemukan titik motivasi pada kita masing-masing. Misalnya kalau saya udah ibu-ibu nih, mama gitu ya, motivasi untuk sehat dan bugar. Jadi sehat tuh belum tentu bugar ya. Bisa beraktivitas biasa sehat, tapi belum tentu bugar. Contohnya apa? Misalnya naik lantai 3, lebih ngos-ngosan. Ada yang udah naik lantai 3 santai aja gitu. Itu tanda-tanda bugar atau tidak gitu kan. Nah, begitu juga teman-teman. Umur teman-teman masih muda, masih belia gitu. Nah, dicari titik yang bisa membuat aku tetap rajin berolahraga tuh apa? Satu, misalnya kalau teman-teman yang memang mahasiswa gizi, jadikanlah diri teman-teman itu sebagai role model. Role model keilmuan gizinya itu ada di mana? Gak mungkin kan orang membedah kepala kita, membedah otak kita gitu. Oh, ini memang pintar dalam ilmu gizi gitu. Ya. Tapi yang dilihat adalah postur tubuh. Body image. Berhasil nggak? Nah, itu ya. Jadi
memang beban keilmuan kita tuh berat ya. Iya. Harus terlihat Tekan sih. harus terlihat di dalam tubuh kita sebagai role modelnya itu. Kalau yang non gizi, misalnya mahasiswa FKM, kesehatan itu juga role modelnya Iya. ada di dalam tubuh teman-teman yang mungkin calon-calon sarjana kesehatan masyarakat, calon-calon sarjana kesehatan lingkungan, itu kan masih di lingkup kesehatan gitu. Dan kalau misalnya pada masyarakat umum ya, kita sekarang ngelihatnya masa depan itu bisa dalam jangka waktu pendek, bisa dalam jangka waktu panjang ya. Misalnya dalam jangka waktu pendek kita mau menjadi orang yang lebih produktif. Kalau kita lebih produktif, kita lebih bermanfaat buat orang. Kita kembaliin ke tujuan hidup manusia gitu kan, menjadi sebaik-baiknya manusia untuk diridhoi Allah, yaitu bermanfaat buat sesama gitu ya. Kemudian untuk yang mungkin lebih mau dekat kepada Tuhannya, dalam beribadah itu kita butuh sehat loh, butuh fit loh, butuh bugar. Mau umroh, mau haji, itu kan kita harus berjalan kaki dalam durasi waktu yang lumayan panjang dan banyak kegiatan di luar ya, tidak hanya duduk-duduk saja. Ibadah itu pun kayak kita bangun, mau sholat tahajud, mau sholat subuh, itu kan butuh tubuh yang bugar. Kalau nggak bugar, bisa terlaksana. melek tapi ngulet lagi, Iya. capek badannya. Tapi kalau bugar, bangun langsung bangun ibadah gitu. Ya jadi carilah titik motivasi kita. Kalau masih muda-muda, masih banyak banget ya. Tadi menjadi insan yang lebih produktif, bermanfaat gitu kan. Terus ya menunjang karir nantinya gitu kan. Kalau orang-orang di perusahaan bonafit, BUMN ataupun instansi pemerintah itu pasti akan mencari orang yang fit, yang bugar gitu ya gitu. Jadi harus semangat teman-teman semua. Saya juga sebenarnya menyemangati diri saya sendiri untuk kita yang belum, ayo kita mulai, yang udah mulai, yuk kita konsisten. Sekarang kita udah punya motivasi, harus ada motivasinya dulu untuk bugar supaya kita bisa menjadi ahli gizi masa depan. Ahli gizi masa depan. Masa depanmu, pakaimu ya. Masa depan kalian deh. Jadi memang segala sesuatu itu didasarkan oleh niat ya, benar banget. Jadi kalau misalnya kita udah niat, pasti bakal terlaksana nih teman-teman. Ditambah lagi dengan motivasi yang baik, wah makin gacor itu niatnya. Pencapaian goals ya kan, wishlist kita apa terus diterapin. Jadi itu buat teman-teman, buat Gizi Match nih terutama, olahraga pada saat puasa itu tetap bisa dilakukan. Nggak perlu mikir kayak aduh capek lah, aduh nanti lapar, nanti aus, nanti pingsan lah. Gak perlu takut. Takut ya, jangan takut. Nah, tetap bisa untuk berolahraga, namun tetap diperhatikan seperti jenis olahraganya. Kemudian Gizi Match ini sebelum puasa apakah sering olahraga atau tidak. Kalau misalnya memang tidak sering olahraga, bisa pilih ya, olahraga jenis olahraganya yang ringan, kemudian intensitasnya maksimal tadi 1 jam, dan 1 jam itu pun untuk yang sering olahraga. Jadi buat Gizi Match sekalian, kalau misalnya jogging nih cuman 30 menit sehari, ya udah misalnya 10 menit, 15 menit capek, udah stop gitu, untuk mencegah yang namanya pingsan, dehidrasi tadi ya. Dan juga buat Gizi Mates yang mungkin menjadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu untuk menurunkan berat badan, tadi bisa ya, tapi harus diseimbangkan antara pola makannya. benar banget. Dan juga tentunya olahraga juga, biar tetap bugar dan juga fit tadi ya. Nah Gizi Mates, jadi udah banyak sekali ya perbincangan kita pada hari ini tentang jenis olahraga, tentang intensitas, tentang pola makan yang baik juga di bulan Ramadan, terus menjaga tubuh tetap tidak dehidrasi, Tetap fit juga. Jadi semoga apapun yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bu Orin, tersampaikan ya, dan juga bisa diterapkan nih buat sama Gizi Mates di rumah. Jangan nonton doang. Harus diterapkan. Iya, biar manfaatnya tuh lebih bermanfaat lagi, lebih dalam lagi. Iya, jadi kita juga bulan Ramadan ini ibadahnya jadi 100% tanpa ada halangan karena sakit, karena nggak fit tadi ya. Benar banget. Nah, kayaknya udah cukup deh ya, kayaknya udah kepentok durasi soalnya ini dia tim belakang udah kayak Udah ngode-ngode. Soalnya durasi podcast kita kan terbatas ya. Iya. Kalau mau banyak takutnya dijadiin eksklusif, konten iya, eksklusif berbayar. Bayar dulu.
Oke, mungkin itu aja ya kayaknya dari kita ya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bu Orin, yang telah menyempatkan waktunya, kemudian memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Gizi Mates yang udah mau menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan juga Gizi Mates, aku mau ingetin bahwa podcast ini akan tayang setiap Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Jadi jangan lupa stay tune terus di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya konten edukatif ini bisa tersampaikan ke seluruh penjuru Iya, dunia. kalau bisa sampai luar angkasa, alien juga boleh tahu misalnya. Iya, mungkin itu aja dari kita. Aku Ainun Dan aku Naila. yang lupa kenalan di awal. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.